Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Baiklah, pada hari ini kita belajar nahwadih. Kemarin kita belajar di halaman 31, sekarang di halaman 32. Silakan buka bukunya halaman 32. Baiklah, apa temanya di halaman ini? Temanya adalah al-maf'ulun bihi, yaitu bahasa Indonesianya objek. Objek, maf'ulun bihi artinya apa? Objek. Kemarin kita sudah belajar subjek. Subjek itu artinya pelaku. Sekarang kita belajar objek, yaitu maf'ulun bih. Kemarin kita belajar fa'il, sekarang belajar maf'ulun bih. Baik, kita mulai dengan contoh karena begitulah bukunya. Diawali dengan contoh, kemudian dijelaskan contoh tersebut, kemudian ketiganya baru dituliskan undang-undang. Baik, habis itu baru latihan ya. Baik, sekarang kita mulai dengan contoh. Al-amsilatu, contoh-contoh. Syaddat tilmizu al-habla. Syaddat tilmizu al-habla. Artinya apa? Mengikat. Telah mengikat murid itu akan tali. Kalau bahasa Indonesianya enak diartikan ininya dulu ya, subjeknya dulu biasanya nih bahasa Indonesia. Apa itu? Murid itu telah mengikat tali. Terus kemarin kita belajar bahwa fi'il fa'il aja cukup ya. Kata fi'il, kata kerja, fa'il, pelaku cukup. Tapi sekarang kenapa kok harus pakai maf'ulun bih? Ini tergantung kepada fi'ilnya. Kalau fi'ilnya berawalan me, dalam bahasa Indonesia diartikan berawalan me, maka biasanya dia butuh kepada maf'ulun bih. Mengikat. Berarti ada yang diikat. Jadi mengikat. Ada yang diikat. Kalau orang mengatakan kalimat ini disebut dengan kalimat aktif. Mengikat. Telah mengikat murid itu atali. Murid itu telah mengikat tali. Gitu kan? Jadi kalau berawalan mu, maka dia wajib ada maf'ulun bihi. Kemarin contoh misalnya begini ya. Kemarin itu tentang fa'ilnya. Cukup fi'il dan fa'il saja. Apa sebab? Coba diartikan. Misalnya nih. Taral usfuru. Telah terbang burung pipit itu. Telah terbang. Ada berawalan me? Tidak. Coba lihat. Fa'il ini cukup fi'il, fa'il. Telah terbang. Tidak perlu menerbangkan. Tapi kalau menerbangkan, baru. Misalnya, seorang pilot menerbangkan. Gitu. Menerbangkan pesawat misalnya. Nah, misalnya atora. Biasanya pakai atora, baru dia berawalan mi di sini dia. Contohnya Pak, af'ala. Af'ala. Atwara misalnya. Atwaral taira. Atwaral tairut tairan misalnya. Misalnya seorang pilot menerbangkan pesawat contohnya. Jadi dia kasih awalan mi di sini. Ini disebut fi'ilnya adalah fi'il aktif, lawannya pasif ya. Pasif, fi'il pasif gitu. Telah terbang burung pipit itu. Jadi dia tidak perlu maf'ulun bih. Sementara kenapa dia butuh maf'ulun bih yang di belakang ini? Kenapa? Karena dia berawalan mi, fi'ilnya aktif. Fi'ilnya aktif. Terus bagaimana kita menentukan fi'il ini aktif atau pasif? Ya dilihat di kamus. Dilihat di kamus. Ya. Terus syaddat tilmizul habla.
telah mengikat anak murid itu tali. Tawatil bintu as-sauba, berasal dari tawaya nih ya. Ini kalimatnya adalah illat dua huruf. Dua illat. Lafif makrun namanya. Lafif makrun. Apa itu lafif makrun? Illatnya dua. Ta, wa, ya di sini. Tawa. Kenapa pakai ti ini tambahan? Karena kalau kita i'rabkan, kalau kita tasdifkan kemarin kan ta, huwa, tawa, huma, tawaya, tawu, gitu kan? Hiya, tawat. Ini tawat. Artinya mati nih, tawat. Kenapa ti? Ini pelepasan karena ada di sini mati juga. Jadi kasihlah baris bawah ini untuk membaca lam yang mati ini. Jadi tawatil bintus sauba. Artinya tawa. Tawa artinya membentangkan. Telah membentangkan anak perempuan itu pakaian. Anak perempuan itu telah membentangkan pakaian. Oke. Berikut ini kan berolan membentangkan ada. Kemudian memakan. Akala zi'bu al-kharufa. Akala zi'bu al-kharufa. Akala. Memakan. Telah memakan zi'bu. Serigala. Serigala. Telah memakan serigala itu kharufa. Anak kambing atau domba. Telah memakan serigala itu domba. Yarbahus sabiq, ini semuanya fi'ilnya fi'il madhi. Ini fa'il, pelaku, dan ini adalah maf'ulun bi. Coba lihat bedanya. Ini kalau fa'il kemarin kita huruf di akhirnya berbaris dhammah. Bintu huruf di akhirnya berbaris dhammah. Zi'bu huruf di akhirnya berbaris dhammah. Kalau maf'ulun bi objek, huruf di akhirnya berbaris atas. Habla, sauba, kharufa. Coba lihat. Jadi bedanya kalau di pelaku barisnya dhammah, kalau di maf'ulun bi barisnya fathah. Yang keempat. Nah, kalau ini fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Kalau ini fi'ilnya fi'il madhi semua. Sekarang mudhari. Yarbahu dari rabaha, rabiha. Rabiha yarbahu. Artinya apa? Beruntung. Beruntung. Sabiq. Sabiq ini pelomba lari. Telah beruntung perlomba lari. Telah memenangkan. Memenangkan lah. Memenangkan. Kan tuh. Telah memenangkan pelomba lari itu piala. Telah memenangkan pelomba lari itu piala. Sabiq ini pelomba lari. Telah memenangkan pelomba lari itu piala. Kemudian yasidu sa'laba dari sada yasidu. Sada yasidu. Yasidu sa'labu dajajata. Dajajatan boleh. Kenapa? Karena dia tidak pakai alif lam. Kalau ini pakai alif lam maka habla. Barisnya cuma satu. Kalau ini dua ya. Karena dia tidak pakai alif lam. Kalau kasih alif lam boleh juga, tidak ada masalah. Yasidu sa'labu dajajata. Yasidu, apa artinya yasidu? Memburu. Sa'labu artinya serigala. Sa'labu artinya apa? Musang. Maaf, sa'labu artinya musang. Musang itu telah sedang memburu, sedang ya artinya. Musang sedang memburu musang itu ayam. Kalau diartikan bahasa Indonesia yang enaknya kan ini. Musang itu sedang memburu ayam. Mengejar ya, saya jadi ya. Kan mau juga tuh. Sekarang yabi'ul qassabul lahma. Yabi'u dari ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u, menjual. Sedang menjual. Ini sedang artinya ya. Qassab, penyembelih itu. Lahma, daging. Sedang menjual, pembeli itu daging. Ya kan? Ini apa yang yang sedang menjual, sedang dijualnya apa? Daging. Dah. Sekarang pembahasan ini semuanya ya, ini fi'il yang mudhari
Terus di sini adalah fa'il wajib baris dhamma, sabiqu, sa'labu, qasabu. Kemudian jaizatan ini adalah maf'ulun bi, dajajatan maf'ulun bi, lahma. Kenapa di sini pakai lahman, enggak lahman? Nah, dia pakai alif lam. Jadi ini tidak masalah kalau pakai alif lam, dan tidak apa-apa pula tidak pakai alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, isim itu baris 2. Kalau dia pakai alif lam baris 1, ya. Pembahasan al-bahthu, pembahasan. Kullu jumlatin, seluruh jumlah atau seluruh kalimat, minal jumlatis sabiqah, minal jumalis sabiqah, dari kalimat-kalimat yang dahulu, murakkabatun min fi'lin, tersusun dari fi'il, wahidin, dari satu fi'il, wa minas ismaini, dan 2 isim. Ini 1 fi'il, 2 isim. 1 fi'il, 2 isim. Betul? Al-ismul awal, isim yang pertama, berarti ini ya. Isim yang pertama, walladzi sammainahu, yang kita namakan fa'ilan, sebagai fa'il. Jadi isim yang pertama adalah fa'il atau pelaku. Li'annal fi'la, karena sesungguhnya fi'il, sadara anhu, bersumber darinya. Nah, kan pekerjaan itu datang darinya. Zi'bu, yang makan apa? Apa tuh? Serigala itu memakan, kan? Pekerjaan itu timbul dari zi'bu ini, ya kan? Dia yang memakan. Terus wa idza bahatsna, apabila kita jelaskan, kita bahas fil amsilatis salisah, pada contoh yang ketiga pertama. Dan kita telah menjelaskan pada 3 contoh pertama. Jadi 3 contoh pertama, 1, 2, dan 3. Ya. Ra'aina, kita lihat annal isma tsani, sesungguhnya isim yang kedua, fi kulli misalin, pada setiap contoh, wa huwal hablu, dia adalah al-hablu. Kalau sini kan ahabla ya. Sini kan apa hablu? Karena dia bukan jadi maf'ulun bi, dia isim fi'il, isim aja. Kalau isim aja al-hablu dia. Kalau dia jadi maf'ulun bi, al-habla dia. Kalau dia berdiri sendiri, al-hablu dia. Al-hablu, as-thawbu, al-kharufu, huwallazi, dialah waqa'a fi'lul ilai. Waqa'a itu terjadi pekerjaan itu atasnya. Terjadi pekerjaan itu atasnya. Iyalah. Kan terjadi pekerjaan itu atas ini, atas ini. Pekerjaan itu terjadi atas dia, di atas dia nih pekerjaan. Pekerjaan mengikat ya kepada tali, pekerjaan membentangkan kepada baju, pekerjaan makan kepada domba, itu kan. Terjadinya pekerjaan itu atasnya, karena di atasnya. Fal fi'lu, dan fi'il, wa huwa syadda, dan fi'il, dan dia adalah fi'il itu adalah syadda, allazi hasala minat tilmid, itu yang telah dihasilkan oleh murid. Ini itu murid itu telah mengikat, berarti murid itu menghasilkan mengikat tali, gitu kan. Jadi bolak-balik kalian pusing, gak usah lah, gitu aja lah tadi itu ya. Nah, gitu kan. Pokoknya yalah, pahami aja lah kalau bolak-balik bahasanya. Tapi itu dipahami. Dah, lanjutin aja. Oke, waqal kharuf. Terus ada pula terjadi sesuatu atas domba, gitu kan? Maka ini disebut maf'ulun bih. Fatilmizu, maka murid, al-bintu, anak perempuan, wazibu, serigala, kullu wahidin min hadhihi fa'il. Seluruh dari salah satu, seluruhnya dari ini adalah pelaku. Tilmiz itu adalah pelaku. Wal hablu wal thawbu wal kharufu kullu wahidin minha, dan tali, baju, kemudian domba, seluruhnya adalah yang terjadi padanya atas pekerjaan itu. Yusamma, disebut apa? Ulun bi. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatin amsilah. Begitu juga kita sampaikan terhadap sisa-sisa contoh-contoh yang berikutnya. Jadi nomor 4, 5, 6 semuanya sama dengan yang
1, 2, 3 gitu. Wa idza ta'ammalna, kalau kita perhatikan awakhiril asma, di akhir isimnya. Akhir isim berarti apa tadi? Di akhir isimnya perhatikan nih, lama, jajata, kan ya, habla, taubah, ya kan. Perhatikan di akhir isimnya, huruf akhirnya itu allati tadullu ala maf'ulun bih, yang menunjukkan atas objek. Wajadna, kita dapatkan mansubatan, yaitu berharkat fathah garis atas ya. Mansub itu namanya, tandanya fathah. Nama istilahnya nih mansub. Nama istilahnya apa? Mansub. Mana dia? Terlalu jauh ya. Namanya adalah mansub. Tandanya fathah ya. Mana dia? Lari. Namanya mansub. Tandanya fathah. Nah, nih. Namanya mansub. Tandanya fathah. Namanya fathata, ini 2 fathah. Namanya mansub, tandanya fathah. Namanya mansub, namanya fathah. Namanya mansub, namanya fathah. Jadi yang perhatikan itu adalah yang di akhir-akhir ini ya. Namanya mansub, tandanya fathah. Itu harus dihafal ya. Nama istilahnya mansub, tapi tandanya disebut fathah. Baiklah. Sekarang kita masuk ke kaidah 8. Al-maf'ulun bihi, objek itu ismun mansubun, isim yang dinasabkan. Ya kan? Harus nasab ya, baris di atas ya, fathah tandanya. Waqa alaihi fi'lul fa'il, terjadi atasnya pekerjaan pelaku. Ya kan, pekerjaan pelaku terjadi atas maf'ulun bih. Dia yang diperlakukan gitu ya. Baiklah. Tamrinat, latihan. Istakhrij, keluarkanlah maf'ulun bihi, objek, min jumlah atiyah, dari kalimat berikut. Mana maf'ulun bihnya? Gampang. Mazzaqal ghulamu al-waraqa, merobek anak kecil itu, telah merobek anak kecil itu kertas. Mana maf'ulun bihinya? Kasih garis bawah, tulis di sini maf'ulun bih. Si garis bawah, tulis maf'ulun bih. Keluarkan maf'ulun bihnya ini aja, ya kan? Kalau nggak mau ditulis lagi, nggak apa-apa, kasih garis bawah aja, biar gampang sampai ke sana. Ini latihan ya. Halabatil fatatu al-baqarata, telah mengikat dengan tali, mengikat. Telah mengikat halaba. Oh, halaba, bukan mengikat. Telah mengambil susu. Halib mah halaba. Telah mengambil susu anak perempuan itu akan sapi. Anak perempuan itu telah mengambil susu sapi. Nah, mana dia? Maf'ulun bih. Ini aja. Pasti kalian kalau melihat polanya ini udah tahu nih maf'ulun bihnya. Pasti di akhir barisnya mana? Barisnya, tanda barisnya fathah, namanya mansub. Namanya mansub, tandanya fathah. Yang kedua ini pasti maf'ul, fa'il, pelaku ya. Tandanya marfu, namanya dhamma. Ya. Kalian tulis itu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 semuanya tulis. Oke. Nah, bisa. Latihan kedua. Dha al-asma al-atiyah, letakkanlah isim-isim berikut fi jumalin, dalam suatu kalimat, bihaitsu yakunu kullu wahidin, sekira-kira ada seluruh darinya masing-masingnya maf'ulun bihi, semuanya ini menjadi maf'ulun bihi. Isim ini nih, isim, semuanya jadikan maf'ulun bih. Berarti yang belum ada apa? Fiilnya belum, kata kerjanya belum, fa'ilnya belum, pelakunya belum, maf'ulun bih sudah ada. Apa maf'ulun bih ini? Su'bana. Su'bana artinya apa? Ular. Misalnya, qatala Ahmadu su'bana. Ahmad telah membunuh ular. Contoh ya. Ahmad telah membunuh Ahmad ular. Oke? Satu contohnya kan. Kalau fathah gampang.
Kalau nafidata artinya jendela. Misalnya Fataha Ahmadun nafidata. Oke. Nah, Iza selanjutnya ini kalian tulis ya. Dari artinya ya. Yang latihan ketiga. Maf'ulun bihi. Letakkanlah maf'ulun bih munasiban yang sesuai likulli jumlatin pada seluruh kalimat min jumalil atiyah dari kalimat-kalimat berikut. Sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, yang belum ada apa? Maf'ulun bihi. Maka tulis maf'ulun bihi di sini. Contohnya, akalal qittu fa'rata. Misalnya, kucing itu telah memakan tikus. Tikus jadi maf'ulun bih. Kan? Nomor 2 apa? Yazra'ul fallahu ruzza. Sedang menanam petani itu beras atau padi, ya kan? Atau apa yang ditanam sama dia terserah. Fawakihata, misalnya kan? Buah-buahan. Contoh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalian carikan maf'ulun bih. Latihan keempat. Fa'ilan. Letakkan fa'il wa maf'ulun bihi dan maf'ulun bih. Ada fa'il, ada maf'ulun bih yang belum ada. Mana? Misalnya qata'a ini fi'ilnya aja. Qata'a telah memotong. Fa'ilnya mana? Tak ada. Maf'ulun bihnya mana? Belum ada. Qata'a Ahmadus syajarata. Misalnya telah memotong Ahmad syajarata, pohon. Contohnya begitu, ya kan? Kalian tulis berikutnya ya. Tuh 2, 3, 4, 5 terus ya. Lanjut. Nomor 5. Ij'al ahadul ismaini. Jadikanlah salah satu isim ini. Salah satu dari dua isim ini. Jadikanlah salah satu dari dua isim ini. Alladzina bainal qausain, yang ada di dalam dua kurung. Kan ada dua nih. Tuh, dua isim yang ada dalam kurungnya kan. Fa'ilan, satu sebagai fa'il, wal akhar, dan yang lain sebagai maf'ulun bih, sebagai objek fi jumalin mufidah, pada kalimat yang berfaedah. Contohnya ini fa'il, ini maf'ulun bih. Misalnya syarib, ininya belum ada. Apanya? Fi'ilnya belum ada, katakan syaribal waladu al-ma'a. Contoh misalnya begitu. Telah meminum anak itu akan air, ya kan? Nah, yang lain kalian tulis ya, cari artinya dulu, baru setelah itu cari fiilnya. Ini sudah ada fiil dan fa'il. Bukan. Fa'il, subjek dan objek. Sekarang halaman 35 lagi, masih dalam latihan ke-6. Hati arba'an, buatlah 4 kalimat yakunu maf'ulun bih, jadikan dia maf'ulun bih fil ula, pada pertamanya dari insan. Jadi satu kalimat dari maf'ulun bihnya tentang manusia, ya kan? Manusia. Kemudian kalimat keduanya maf'ulun bihnya adalah hewan. Kalimat ketiganya maf'ulun bihnya adalah tumbuh-tumbuhan. Kalimat yang terakhir atau yang keempatnya adalah tentang benda mati. Buat 4 kalimat. Kalimat pertamanya adalah maf'ulun bihnya manusia, misalnya tentang manusia, misalnya menolong. Nasara Ahmadu Muhammada, misalnya Ahmad telah menolong Muhammad, manusia itu ya. Contoh begitu ya. Baik, sekarang tamrin fil insya, latihan dalam mengarang. Kalian suruh mengarang ya. Berikan 5 kalimat. Takunu kalimat, jadilah kalimat tersebut al-qamhu, yaitu gandum, fi kulli minha maf'ulun bihi. Gandum itu pada setiapnya itu menjadi maf'ulun bih. Ini cerita topiknya adalah tentang gandum menjadi apa? Menjadi maf'ulun bih. 5 kalimat, fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Maf'ulun bihnya gandum. Yang kedua juga. Yang keduanya adalah fi'il, fa'il. Yang kelimanya adalah
yang apa tuh maf'ulun bihnya adalah gandum. Begitu 5 kalimat ya. Kemudian berikan 5 kalimat juga yang menjadi maf'ulun bihnya adalah qutna, yaitu kapas. Nah, buat 5 kalimat. Baiklah. Sekarang kita belajar tamrin. Ini tidak perlu latihan ini. Ini nggak perlu ditulis nih. Kenapa? Ini cuman keterangan saya aja. Tamrin fil i'rab. Latihan dalam mengi'rab. Mengi'rab itu artinya adalah menjelaskan di mana posisi dari setiap kata tersebut. Numuzajun, contoh. Hamalal jamalul hataba. Hamala fi'il. Jamalu fa'il marfu'un. Dirafa'kan dengan dhammah yang jelas. Kemudian hataba maf'ulun bihi. Dinasabkan dengan fathah yang jelas. Kan? Ya'kulu zi'bu hamala al-jamalu al-hataba. Itu kan? Onta itu mengangkat kayu bakar. Ya'kulu zi'bu syata. Serigala telah sedang memakan serigala itu akan kambing, ya kan? Fi'il mudhari, zi'bu fa'il, pelaku, baris dhamma, ya kan? Namanya rofa, nampaknya dhamma. Syata, kambing, ini adalah nasab, ini fathah. Hamala itu adalah fi'il madhi, betul? Betul. Ya'kulu adalah fi'il mudhari, betul? Betul. Jamalu, al-jamalu adalah fi'il marfu'un, fi'il yang dirofakkan tandanya dhamma. Az-zi'bu, serigala adalah fi'il marfu', fa'il marfu'un, pelaku yang dirofakkan tandanya dhamma. Oh, kurang dia, harusnya ada satu lagi di sini penjelasannya. Apa itu? Al-hataba, maksudnya al-hataba maf'ulun bihi mansubun, maksudnya maf'ulun bih nasab. Nasab tandanya fathah. Kemudian syata, maksudnya kan? Syata maf'ulun bihi mansubun, gitu kan? Harusnya begitu kan? Kurang deh, ini cuma 2 aja dia. Kurang ya. Buku itu memang ada sedikit keteledorannya mungkin ya. Kita tambahkan, perbaiki. Mungkin kalau yang barunya mungkin ada ya. Mungkin kita dapat cetakan lamanya nih. Kalau baru tentu kalau ada kekurangan ditambah ya. Namanya juga membuat manusia. Kalau manusia itu pasti ada aja kurangnya. Lah ini dia kurang ba, ini kurang titik ya kan. Ini orang bisa baca ta, orang bisa baca sa kan. Padahal dia ba kan. Kenapa kita tahu ini ba? Karena habis alif. Baiklah, a'rif jumlataini al-atiyataini. I'rabkanlah 2 kalimat berikut. Nah, ini kan sudah kalian tadi i'rabkan. Soda jadi apa? Ini yang pertama, yang kedua. Soda jadi apa? Gulam jadi apa? Samkata jadi apa? Ya kan? Nah, tahu kalian polanya pasti ya. Tajma'u bintu al-adhara. Ya kan? Oke, sampai halaman 35. 36 ini sebenarnya keterangan dari ini. Keterangan dari atas ini atau perbandingan antara fa'il dan maf'ulun bih. Sebenarnya nggak perlu dibaca ya, karena kayaknya sudah banyak kalian belajar nih. Saya rasa cukup ya. Ini keterangan tambahan aja, nggak perlu dibaca ini. Nanti kita lewatkan aja ini, kita langsung aja nanti ke halaman 37-nya, 36 kita tidak baca. Karena ini cuma sehalaman ya. Keterangan ini cuma sehalaman, nggak perlu saya rasa. Langsung kita nanti belajar ke halaman 37 tentang mubtada dan khobar. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Baiklah, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.